Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjidul Ikhlas rahimakumullah. Malam ini adalah malam tanggal 12 Rabiul Awal, besok tanggal merah di negara kita diliburkan karena memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu seperti yang kalau kita menyaksikan di media sosial, ada yang melaksanakan, ada yang tidak melaksanakan, itu sudah lumrah. Namun jangan sampai yang tidak merayakan itu menyampaikan kata-kata yang tidak layak terhadap sesama muslim, karena masing-masing punya dalil. Nah, di antara argumentasi yang dijadikan oleh orang yang merayakan Maulid Nabi adalah surah Ali Imran ayat yang ke-164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, yakni sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, disinilah yang dijadikan dalil karena Allah menganugerahkan Rasulullah kepada orang mukmin sehingga kita bersyukur. Nah, bentuknya bersyukur itu apa sih? Ya berkumpul, ngaji, terus ada tausiah, ada silaturahim, kan itu. Jadi Rasulullah itu adalah anugerah bagi orang-orang mukmin. Kemudian saya ingin sampaikan kenapa Rasulullah begitu istimewa. Ini logis. Bukan katanya, ini logis sekali ini. Tidak ada manusia yang biografinya itu dan perjalanan hidupnya dicatat detail melebihi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mulai nasabnya, terus pamannya, kelahirannya, Mas Toto, semua dicatat. Adakah manusia di dunia ini yang seperti Rasulullah catatannya? Mulai bangun tidur, geraknya Rasulullah, tidurnya Rasulullah, perjalanan Rasulullah, semuanya dicatat. Makanya dulu itu ada 100 tokoh terkemuka di dunia, itu ditulis oleh seorang ilmuwan, dan yang number one itu adalah tetap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kehebatannya itu bukan katanya, tapi benar-benar ilmiah. Ya, coba cari tokoh dunia yang hebatnya seperti Rasulullah dari biografinya aja. Kecilnya bersama siapa terus dicatat, ketika beliau usia sekian terus dicatat. Ya Pak Ucup ya, nggak ada manusia yang perjalanan hidupnya dicatat dengan komplit sebagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini kultum, jadi saya singkat aja. Terus saya ingin menyampaikan satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ini malam Rabiul Awal. Saya teringat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak sempurna iman di antara kalian sebelum hawa nafsunya, sebelum keinginannya mengikuti apa yang aku bawa, yakni dalam gerak dan langkah kita, cara kita berorientasi dan seterusnya harus mencontoh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari bangun tidur sampai tidur, jangan dipersempit. Sunnahnya Rasulullah jangan dipersempit hanya ketika di masjid. Di luar masjid itu bagaimana Rasulullah? Oh, Rasulullah pernah bersabda, jangan engkau remehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya dengan melempar senyum, menyampaikan senyum kepada saudaramu. Udah ngerti hadis itu berkali-kali, masa cemberut mulu? Ya, Abah Z ada itu yang model kayak gitu, Masya Allah. Duit tak dibagi, ya kan? Senyum pun nggak dikasih. Lalu mau jadi apa? Ya, itu sunnah yang kalau ketemu sama jamaah masjid itu yang senyum, yang enak, tegur sapanya. Kemarin ada putranya Baset itu yang bernama Mas Taufik, terus pura-pura salah walaupun nggak bisa bahasa Inggris ya, kalau satu dua bisa how are you brother, gaya sok-sokan gitu. Terus can speak Indonesia, masih bisa Pak Ustadz Joko, mau ingat juga dia ya kan. Terus akhirnya ngobrol, Garuda masih di dadaku katanya. Oh, penggemar timnas ini berarti Garuda masih di dadaku katanya Mas Taufik itu. Masya Allah. Nah, itu kan kita nggak ketemu
setahun sekali, 2 tahun sekali nggak ketemu. Nah ketemu sekali kok cemberut mukanya, itu kira-kira diingat apa enggak Mas Toto? Lah kalau saya itu pertemuannya hanya sekali 3 tahun terus saya ingat itu Garuda di dadaku kok kayak supporter timnas ini. Oh ternyata apa namanya penggemar timnas itu. Ya Mas Toto, minimal yang sederhana dulu lah, sunnah baginda Nabi yang kita contoh, yang kalau ketemu sama saudara kita jangan cemberut, ntar kena sanksi abasa. Wah itu gara-gara nggak senyum aja Rasulullah di kartu itu. Ibaratnya kalau main bola di kartu itu jangan nggak cemberut, harus tersenyum. Mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa meneladani baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.